Assalamualaikum. Bertemu kembali dengan saya Ciptaning, founder Majelis Dzikir dan Tasawuf Sirul Asro Mojokerto. Di dalam ilmu hakikat makrifat, khususnya di dalam mengenal diri sebagai jalan untuk mengenal Allah, ada banyak jalan, ada banyak metode, ada banyak langkah yang bisa membuka pintu-pintu rahasia di dalam diri manusia, sehingga manusia itu secara otomatis akan mampu mengenal dirinya, akan mampu mengenal asal kejadian dirinya, dan mengenal hakikat dirinya secara utuh sebagai jalan untuk mengenal Allah. Salah satu metode yang jarang sekali diajarkan di dalam majelis-majelis yang khusus mengajarkan tentang ilmu makrifat adalah tentang zikir zat. Lalu apa manfaat daripada zikir zat? Sahabatku meditasi kuantum dimanapun berada, sebagai umat Islam kita mengikuti sunnah-sunnah yang telah ditetapkan, yang dibawa sekaligus yang dicontohkan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad yang dilahirkan dari ibunda Siti Aminah, yang bapaknya adalah Abdullah, dan beliau dimakamkan di Madinah. Secara syariat kita mengikuti beliau dengan sunnah-sunnah yang telah dicontohkan oleh beliau. Namun secara hakikat kita mengikuti Muhammad Rasulullah yang ada di dalam dada kita, yang diutus oleh Allah, yang ada di dalam rongga dada kita, yang menggerakkan segala amal ibadah dan perbuatan, yang akan melahirkan akhlak yang terpuji, yang telah dicontohkan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi untuk mengikuti sunnah secara syariat yang telah dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad bin Abdullah, namun secara hakikat Allah telah utus Muhammad Rasulullah di dalam rongga dada kita, yang apabila kita mengikuti Muhammad Rasulullah yang ada di dalam rongga dada kita inilah, pasti kita akan mampu mengikuti secara syariat apa-apa yang telah dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad bin Abdullah. Jadi mungkin secara syariat orang melihat, menyontoh apa-apa yang telah diperintahkan dan diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad, dengan melihat sunnah, dengan melihat hadis, dengan melihat dalil-dalil. Namun secara hakikat seseorang tidak akan bisa melahirkan akhlak Rasulullah, akhlak Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hidupnya apabila dia tidak mengikuti Muhammad Rasulullah yang ada di dalam rongga dadanya, yaitu Nur Muhammad, yaitu Muhammad yang akan melahirkan insan kamil apabila kita telah mengenalnya lalu mengikutinya.
Agar kita mengenal Muhammad Rasulullah yang ada di dalam rongga dada kita, tidak hanya sekedar mengenal Kanjeng Nabi Muhammad bin Abdullah saja secara syariat, namun secara hakikat kita juga mengenal nurnya yang ada di dalam rongga dada kita. Lalu kita mengikuti nur yang ada di dalam rongga dada kita itu. Selanjutnya, nur itulah yang melahirkan kembali jasad dan batin daripada Kanjeng Nabi Muhammad bin Abdullah di dalam lahir dan batin kita. Inilah salah satu manfaat daripada zikir dzat, supaya diri kita mengenal Muhammad Rasulullah, yaitu nurnya Kanjeng Nabi Muhammad yang disebut Nur Muhammad yang telah ada dan diutus oleh Allah di dalam rongga dada kita, yang bertujuan untuk melahirkan akhlakul karimah, akhlak yang terpuji dari Kanjeng Nabi Muhammad bin Abdullah. Apa itu zikir dzat? Zikir dzat adalah dengan mengikuti detak jantung. Lalu di dalam mengikuti detak jantung itu kita menyebut ya Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad. Lakukanlah di dalam satu hari satu malam. Sempatkanlah di dalam satu hari satu malam. Barang 5 menit, 10 menit, atau 15 menit, atau bisa lebih. Bisa dilakukan setelah sholat sunnah maupun sholat wajib, dengan terlebih dahulu bertawasul agar zikir dzat kita tersambung dan disambungkan oleh para guru kita. Tata caranya adalah apabila kita telah selesai sholat sunnah maupun sholat wajib, setelah kita berdoa, beristighfar, bersolawat, membaca wirid dan zikir, lalu kita khususkan untuk melakukan zikir dzat dengan bertawasul terlebih dahulu. Tawasulnya adalah li ridhoillah wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati Syekh Saman Al-Qadri Al-Madani Qaddasallah wa bi barakati Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari wa bi barakati Syekh Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari wa bi barakati Syekh Nur Alamsah Usman bin Harun Usman wa bi barakati Syekh Maulana Maktum Syariah wa bi barakati walidayah wa usulihi bisiril Fatihah. Lalu tata napas, rasakan jantung, rasakan detak jantung dulu. Setelah detak jantung terasa, lalu ikuti setiap detak jantung itu dengan menyebut ya Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad, dengan durasi waktu 10 menit, 5 menit, 15 menit, atau lebih. Tidak terpaku dengan jumlah. Dengan demikian, insya Allah, dengan kita mengenal Muhammad Rasulullah yang ada di dalam diri kita, maka Muhammad Rasulullah yang kita kenali ini akan membawa kita
akan memperkenalkan jasad kita dan batin kita kepada jasad dan batin daripada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad bin Abdullah. Dengan demikian, maka rahasia zat Tuhan itu akan terbuka, akan kita capai, akan kita rasakan, akan kita selami apa yang disebut makrifat zat, bukan hanya sekedar makrifat sifat, makrifat asma, dan makrifat af'al. Cukup sekian, semoga manfaat. Ingat, kaki kita meninggalkan jejak di bumi, lisan kita meninggalkan jejak di hati. Maka pergunakanlah lisan kita dengan baik, agar kita meninggalkan jejak yang baik di dalam hati setiap manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.